Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia rahmatnya dan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali, bertemu dalam rangka mempelajari dan saling mempelajari dari agama ini yang berkaitan dengan al-lughah al-arabiyah. Bagaimana seharusnya kita seorang mukmin bersemangat atas apa yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Sesuatu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat wajib untuk kita bersemangat dengannya. Sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita dengan mempelajari bahasa Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan dan mendulang faidah yang begitu banyak. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Saat kita sedang kesusahan dalam menuntut ilmu, saat kita sedang tertimpa cobaan dalam menuntut ilmu, maka butuh yang namanya pengharapan dan permintaan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau putus asa dari cobaan yang Allah timpakan kepada para penuntut ilmu yang saat ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keluasan waktu. Maka manfaatkanlah waktu yang ada saat ini untuk bisa mendapatkan manfaat dari ilmu agama kita, dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, setelah sepekan atau satu pertemuan kita libur, qaddarallah wa ma syafa'al, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Wasalna fi safhati 35. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Fi safhati 35, bisa dibuka di halaman 35. Bagaimana kita bisa mengurai
kosakata-kosakata yang sifatnya mudzakkar dan sifatnya muannats, ya. Akan tetapi di pelajaran ini ditambahkan beberapa kosakata yang tidak diakhiri ta marbutah, namun kategorinya muannats. Kalau ada kosakata yang diakhiri ta marbutah, biasanya mudzakkar atau muannats, ummahat? Mu'annas. Muannats. Contohnya misalkan hadhihi sayyaratun. Apa artinya sayyaratun, ummahat? Mobil. Mobil, ya. Karena dia berta marbutah, maka dia menggunakan kata tunjuk hadhihi, ya. Ada yang tidak diakhiri ta marbutah dan sudah kita pelajari. Apa, ummahat? Hadhihi contohnya. Kidrun. Nah, ada di halaman sebelumnya. Ya, halaman 34. Apa kidrun? Panci. Panci atau wadah gitu ya. Pendi juga maksud. Ya. Ini karena penghususan. Ya, kidrun ini. Sebagaimana kata syamsun, ya. Apa syamsun artinya, ummahat? Matahari. Matahari. Ya. Hadhihi syamsun apa hadza syamsun? Hadhihi. Hadhihi syamsun. Dengan kaidah yang sama ya. Hadhihi kidrun atau syamsun. Kaidahnya harus dihafalkan kalau yang ini. Ya. Nah, yang ketiga, dia memiliki rumus. Ya. Kalau kita mengetahui telinga, apa bahasa Arabnya telinga, ummahat? Udhunun. Udhunun, ya. Udhunun berakhiran tak marbutah atau tidak? Tidak. Tidak, Ustaz. Tidak. Dia tidak berakhiran tak marbutah. Akan tetapi dia disifati muannats karena sebab berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan maka dia menjadi muannats. Ya. Mohon digarisbawahi. Anggota tubuh ya, bukan benda yang berpasangan. Anggota tubuh, organ tubuh yang berpasangan, maka dia menjadi susunan muannats. Meskipun tidak diakhiri ta marbutah. Ya. Fahim tunan insyaallah. Masih mikir kayaknya. Bisa dipahami atau tidak, ummahat? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Ini ada Ibu Nurjana, ada Ibu Nurmala tadi ya, Ibu Pipin, Ibu Reni, dan Ibu Sumidah yang hadir. Ya. Maka kita bisa simpulkan kaidahnya bahwa kosakata anggota tubuh yang berpasangan, maka ia disifati menggunakan susunan muannats. Ya, contoh lain misalkan mata. Hadza ainun
atau hadhihi ainun ummahat? Hadhihi. Hadhihi ainun. Limada? Kenapa? Karena Karena berpasangan. mu'annas dan berpasangan. Ya, kenapa dia mu'annas? Berpasangan sahih. Anggota tubuh berpasangan. Lah, kalau sandal bagaimana? Sandal bahasa Arabnya na'lun. Misalkan ya, na'lun. Hadza atau hadhihi? Hadza. Kenapa? Karena dia bukan anggota tubuh. Walaupun berpasangan tapi bukan anggota tubuh. Sahih. Masya Allah. Maka hadza. Karena dia bukan anggota tubuh. Ya. Sandal, sepatu, kaos kaki, ya. Nah, dia tidak anggota tubuh, ya. Maka disesuaikan dengan apa kaidah pertama, ada tak marbutohnya atau tidak di akhir. Kalau ada tak marbutohnya berarti dia mu'annas. Kalau tidak ada maka dia bermudzakkar. Ya. Kita lihat di halaman 35 Ummahat. Ibu Nurjana sudah ada kitabnya? Ada Kelas? Ustaz. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Di halaman 35 ya, Ibu Nurjana. Ya. Ustadz, Silakan. Ustadz Afwan, kemarin pekan sebelumnya baru sampai 34 yang ada gambar kendi panci itu. Jadi terakhir tuh di jam yang saya rotun. Jadi belum ke halaman 35. Belum halaman 35. Nah, Ya. ya. Afwan ya Ustadz. Syukron. Ya. Ana yang afwan mungkin gitu ya. Mohon maaf. Baru syukron sudah diingatkan pada Ibu Nurmala ya. Naam. Ya. Alhamdulillah sudah diingatkan di halaman 34 nih Ummahat. Ya. Sampai kata al-mil'aqatu fil kidri gitu ya. Iya Ustadz. Itu belum. Ya. Oh, itu belum. Ya, baik. Belum. Kita bila demikian silakan Ummahat membaca sama-sama ya dari hadhihi mil'aqatun ya sampai satu baris ini ya. Mohon dibaca. Wahid itsnan salasa. Hadhihi Mil'aqatun. hadhihi sidrun. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadhihi kidrun lalu Mil al mil'aqatu mil'aqatu fil hidri. al mil'aqatu fil hidri sahih. Ya hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Ini sendok, mil'aqah artinya sendok. Wa hadhihi kidrun dan ini kendi atau wadah panci yang semisalnya ya. Masih umum ya. Al mil'aqatu fil kidri. Sendok ada di dalam apa? Dalam wadah. Wadah, dalam wadah atau dalam kendi. Sahih ya. Nah, di sini kita belajar ya. Yang satu mil'aqatun sudah ada ciri-cirinya tak marbutah, maka hadhihi mil'aqatun mu'annas. Yang kedua, dia tidak memiliki ciri-ciri tapi harus dihafalkan. Contohnya kidrun. Ya, hadhihi kidrun ini adalah kendi atau wadah. Kita sepakati aja ya, wadah saja ya. Al-mil'aqatu fil kidri. Sendok di dalam wadah. Bicara sendok, kita juga harus tahu ya temannya sendok. Apa temannya sendok, Ummahat? Garpu. Garpu. Ya. Apa bahasa Arabnya garpu? Ada yang tahu?
Bahasa Arabnya adalah syaukatun. Syaukatun. Ya. Syaukatun itu artinya adalah garpu. Ya. Adapun sunnahnya Nabi kalau makan pakai apa? Pakai tangan. Bil yadi, ya. Menggunakan tangan, ya. Apakah selalu menggunakan tangan Nabi? Tidak. Ya. Kalau syurba, ya, kari atau kuah-kuah, Nabi tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan mil'aqah. Ya. Nah, paham tunan insyaallah. Pahimnya insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan pada baris berikutnya. Silakan dibaca sama-sama ummahat. Wahid, itsnan, salasa. Hadihi Hadhihi baqaratul I. Fallahi, ya. Dengan kaidah susunan kepemilikan, ya. Hadhihi baqaratul fallahi. Ya. Artinya apa ummahat? Ini sapi betinanya falah. fallah. Apa artinya fallah? Petani. Iya, ya. Petani maupun peternak sama dalam bahasa Arab. Fallah juga, ya. Nah, Baqarah itu dia mu'annas, berarti sapi jantan apa betina? Betina. Betina. Kan ada di dalam surat yang kedua. Namanya surat tentang sapi betina. Ya. Ceritanya panjang sekali sesuai dengan ayatnya di dalam surah Al-Baqarah juga panjang. Ya. Baik, dia susunannya mu'annas, ya. Baqaratu, ya, karena dia ada tak marbutohnya. Berikutnya, ya, wahid, itsnan, salasa. Silakan dibaca sama-sama. Hadza anfun wa hadza famun. Hadza anfun wa hadza famun. Ya. Artinya apa ummahat? Ini hidung dan ini mulut. Ini Ini hidung, anfun, sahih. Wa hadza famun. Dan ini mulut, sahih. Ya, lihatlah di kata anfun. Dia muzakkar apa muannas? Muzakkar, ya. Muzakkar. Karena anggota tubuhnya tidak berpasangan. Ya, anfun, hidung. Apakah jumlah hidung ada 2? Tentu tidak. Jumlahnya 1, makanya dia muzakkar. Wa hadza famun, mulut. Mulut jumlahnya berapa ummahat? 1. 1. Yang 2 bukan mulut. Apa yang 2? bibirnya. Bibir. Ya, makanya bibir, ya, dia mu'annas, meskipun, ya, kaidahnya adalah ada tak marbutohnya. Bahasa Arabnya bibir adalah apa? Syafatun. Ya, syafatun. Artinya bibir. Ya, hadhihi syafatun. Ya, ini bibir. Ya. Di atasnya bibir ada apa itu, Mahat? Kan ada gambarnya. Kumis. Kumis, ya? Kumis.
Iya, kumis. Ya, kumis ada satu apa ada dua? Satu. Satu kumis. Ya. Nah, apa bahasa Arab kumis? Nah, kita harus tahu juga karena bukan hanya laki-laki yang berkumis ya. Yang perempuan juga kan ada yang berkumis. Ya. Apa bahasa Arabnya? Syaribun. Ya, mohon dicatat Ummahat kosakatanya. Ya, syaribun. Artinya adalah kumis. Ya. Kalau di bawahnya bibir apa namanya Ummahat? Jenggot. Jenggot, ya. Jenggot apa janggut? Janggut. Janggut tubuhnya, Nah, janggutnya. janggut apa tubuhnya? Bagian tubuhnya, anggota tubuhnya janggut. Kalau rambutnya namanya jenggot. Oh, kalau rambutnya namanya jenggot gitu ya. Ya. Nah, bahasa Arabnya apa Ummahat? Nah, mohon dicatat Ummahat. Ya. Lihyatun. Lihyatun. Ya. Nah, sesuatu yang sifatnya bukan anggota perpasangan itu dilihat dari kosakata harokat huruf terakhirnya ada tak marbutohnya atau tidak. Ya. Ternyata kan ada tak marbutohnya, berarti apa Ummahat? Dia termasuk muzakkar apa muannas? Mu'annas. Muannas. Ya, hadhihi lihyatun. Ya. Hadza syaribun wa hadhihi lihyatun. Ya. Syarib wa lihya. Ada dalam hadis Nabi. Nabi menyebut syarib dengan menambahkan kata qassus syarib, mencukur kumis. Di antara sunnah Nabi itu memendekkan qasr, itu memendekkan. Ya, makanya ada namanya jamak qasar, kan gitu ya Ummahat. Iya. Nah, qasirun, ada kata qasirun, artinya pendek. Nah, untuk laki-laki, Nabi memerintahkan untuk memendekkan kumis, bukan menghabiskan. Ya, ini hadisnya adalah memendekkan kumis. Ya, wa'afu lihya, dan membiarkan janggut atau jenggot. Dibiarkan bukan berarti tidak rapi. Dibiarkan bukan berarti ditipiskan, tapi dirawat ya. Sebagaimana Nabi memerintahkan untuk mencukur janggut ketika sudah sampai segenggam tangan orang dewasa. Ya. Jadi sunnahnya adalah membiarkan janggut sampai segenggam lalu dipotong. Ya, itu sunnahnya. Ya, sunnah di sini bukan sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dapat pahala, bukan ya. Sunnah di sini adalah sunnah yang dimaksudkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang mengaku cinta Nabi ya harus mengikuti seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ini busananya atau cara merapihkan dan juga mencukur kumis ya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bagaimana, Ummahat? Kalau ada kumis dibiarkan apa dipotong? Dipotong. Ya. Di dalam banyak hadis tidak dijumpai untuk perempuan, ya. Yang pasti untuk perempuan itu adalah menutup aurat. Ya. Aurat itu dari mana sampai ke mana? Seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan.
Kecuali wajah ya dan telapak tangan. Ya, jika ada wanita yang bercadar tapi tidak menggunakan kaos kaki, berarti yang salah siapa? Yang salah Siapa siapa? yang salah? Siapa yang salah ya? Bingung ya, siapa yang salah ya? Ya, ya. Yang salah dalam memahami ya definisi aurat. Ya, karena ada orang pakai hijab, ya pakai cadar, ya khimar, ya tapi tidak menggunakan kaos kaki. Ya, ini bertentangan dengan syariat. Ya, yang sahih dalam hal ini cadar hukumnya sunnah. Kaos kaki, menggunakan kaos kaki hukumnya apa untuk wanita? Wajib. Wajib. Ya, wajib karena bagian dari aurat. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insya Mau tanya, Insyaallah. Nah, silakan. kalau dagu berarti beda ya Ustadz? Apakah dagu bagian dari wajah? Pertanyaannya. Enggak, maksudnya bahasa Arabnya dagu. Oh alah, ya. Kalau bahasa Arabnya dagu apa Umahat? Ada yang tahu? Nah, kita berikan nih. Apa bahasa Arabnya dagu? Ada yang tahu Umahat? Silakan. Soalnya kan Yang tadi bisa. janggut itu atau jenggot gitu sama kan ya Ustadz. Berarti dagu kan beda. Dagu beda, betul. Dagu beda, ya. Dagu, ya, dan lain sebagainya, ya. Saya tulis di sini ya bahasa Arabnya. Zakonun, bener. Zakon. Apa? Zakonun. Hah? Zakonun? Zakonun apa? Zuknun. Ya, yang betul zuknun ya. Ya. Dagu bahasa Arabnya zuknun. Oh, saya lihat di ini di Google Google ya. Zakonun. Oh. Iya. Namanya juga Mbah Google. Ya. Jadi yang sahih adalah zuknun. Ya. Artinya apa? Dagu. Ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Ustadz boleh tanya lagi nggak? Ya, boleh. Yang tadi Ustadz singgung ya berkaitan sunnah perkara yang kecintaan terhadap Rasulullah dengan yang mendatangkan pahala gitu ketika dikerjakan. Bedanya apa Ustadz? Apa tuh? Ya maksudnya antara perkara yang sunnahnya itu tadi kan Ustadz bilang mengikuti contoh Rasulullah gitu kan yang tadi kumis dan jenggot. Bedanya apa antara perkara tersebut dengan ketika hukumnya ketika dikerjakan mendapat pahala kayak gitu. Apa kan dua-duanya disebut sunnah? Iya, betul. Iya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dengan jawaban yang kami singkat sesingkat mungkin ya. Bahwa sunnah itu artinya luas. Ya. Bisa diartikan menurut sudut pandang ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu bahasa. Nah, kalau masalah janggut itu bukan sunnah dalam ilmu fikih. Ya, bukan sunnah dalam ilmu fikih. Yang dimana sunnah dalam ilmu fikih itu seumpama sholat duha. Hukumnya apa? Sholat duha. Wajib, sunnah, atau mubah. Nah, hukumnya sunnah. Kalau Ibu Hanifah tidak sholat duha, kira-kira berdosa tidak? Tidak. Tidak berdosa.
Karena itu adalah anjuran. Sunnah yang dimaksud di situ adalah anjuran. Ya. Nah, sekarang masalah apa? Menggunakan pakaian ya menutup aurat kecuali wajah untuk wanita ya, wajah dan telapak tangan. Jika ada ya wanita yang mengatakan bahwa cadar hukumnya wajib. Berarti wajib di sini dalam ilmu apa? Ilmu Ilmu fikih. fikih. Dan nyatanya hukumnya bukan wajib. Cadar itu sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah anjuran. Ya. Dianjurkan. Ya. Bagaimana dengan janggut untuk laki-laki? Ya. Kalau nggak ada janggutnya bagaimana, Ustaz? Berarti dia semampunya. Ketika ada janggutnya, dia pelihara. Dan itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hukumnya melihara janggut, hukumnya sunnah. Bukan. Jika ada janggutnya, maka dipelihara. Hukumnya wajib kalau ada janggutnya. Jika tidak ada janggutnya, maka cukuplah semampunya dia pelihara jika ada janggutnya. Ya. Maka masalah janggut di sini bukan masalah hukum fikih, ya. Dari secara tubuh kita sendiri kan berbagai macam ya. Beda-beda, ada yang janggutnya banyak, ada yang sedikit gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita menghukumi itu adalah hukumnya sunnah? Berarti yang memakai janggut dapat pahala. Yang janggutnya lebih banyak berarti dapat pahalanya lebih banyak. Yang janggutnya takdirnya janggutnya cuman sedikit gitu ya, berarti pahalanya sedikit. Ya, nah itu bukan dalam sudut pandang ilmu fikih masalah janggut itu, tapi dalam sudut pandang ilmu akidah, di mana itu bagian dari perintah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus bedakan, ya kita harus bedakan, ya antara sunnah dalam ilmu fikih dan sunnah dalam ilmu akidah. Ya, sunnah dalam ilmu akidah bukan hanya perkara akidah saja, bukan. Ya, Ibu Hanifah bukan dalam masalah keyakinan keimanan saja, tapi dalam masalah tuntunan. Ya, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan dalam perkara wajib, sunnah maupun mubah ataupun makruh ataupun haram. Itu hanya berlaku dalam ilmu fikih. Ya, seperti itu bisa dipahami, Ibu Hanifah? Insya Allah Ustadz, syukron. Berarti koridornya afwan. fikih dan akidah ya, beda ya? Iya, akidah. Kalau bahasa beda lagi tuh nanti. Sunnah, ya. Sunnahnya Ibu Hanifah setiap hari ngomong baik. Nah, itu namanya sunnah dalam ilmu bahasa. Apa sunnah di sini? Kebiasaan. Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ibu Hanifah kebiasaannya bangun tidur minum air putih. Berarti saya mengikuti sunnahnya Ibu Hanifah misalkan. Nah, itu secara bahasa. Ya, saya ingin mengikuti sunnah Nabi dari A sampai Z. Nah, itu secara bahasa ya apa yang dilakukan Nabi, ya kebiasaannya Nabi, ya itu kita lakukan. Nah, itu sunnah secara bahasa. Ya, paham tunan insyaallah. Pahimlah insya Allah. Ustadz mau nanya, ya, silakan. Kalau yang dikatakan uzur itu usia berapa ya Ustadz? Uzur dalam masalah apa nih? Misalnya orang tua udah sepuh,
Lalu tidak menggunakan sholat. tidak sholat Misalkan. atau tidak pakai kerudung di halaman rumah gitu. Oh, ya. Udzur dalam bahasa Arab dari kata adzara, ya. Udzuran, ya. Artinya adalah sesuatu yang terhalangi. Jadi kalau seumpama kita diwajibkan untuk sholat, itu ya, diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk menutup aurat. Nah, kapan kita tidak dihukumi atau tidak mengikuti hukum syariat ketika ada udzur? Contoh, misalkan orang yang sudah sepuh, ya, dia tidak bisa melaksanakan puasa, ya, maka diberikan udzur, ya, untuk tidak berpuasa. Tapi di dalam syariat ada yang namanya membadalkan amalan. Diganti amalannya dengan membayar fidyah. Kalau orang yang tidak bisa berpuasa. Ya, kalau orang yang tidak bisa sholat, maka disolatkan. Karena sholat itu hukumnya wajib meskipun sudah sepuh. Tidak ada kata kompromi. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, telentang. Ya. Tidak bisa telentang, ya, dengan isyarat. Kalau tidak bisa juga disolatkan. Ya, maka tidak ada uzur meninggalkan sholat. Kalau lupa, kalau pikun, diingatkan. Ya, apalagi menjelang sekarang kan sudah memasuki, ya, mendekati bulan Ramadan, ya. Ya, nanti juga akan ada pembahasan dan pembekalan di Tahusus Bahasa Arab ini terkait dengan sifatus saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi ummahat nanti juga di Tahusus Bahasa Arab ini tetap belajar, ya, bahasa Arab dengan tinjauan kitab yang menggunakan bahasa Arab, ya, tentang sifat saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada uzur-uzur yang memang diberikan kepada orang yang sudah lansia, ya, ataupun orang yang jahil. Makanya ada namanya al-uzru bil jahl, ya. Ada uzur di dalam kejahilan. Contoh yang sering familiar adalah ketika keluarnya darah haid tidak normal, ya. Di situ sering terjadi dan banyak sekali pertanyaan di antara ummahat, baik itu di kelas ini ataupun secara umum ya di luar, terkait dengan haid dan nifas, waktu haid, waktu nifas. Nah, ketika kita tidak tahu, maka itu bagian dari uzur. Sampai kita mengetahui, ya, sampai kita mengetahui, maka tidak ada lagi uzur kalau kita sudah tahu, ya. Wanita yang lansia tidak menggunakan hijab, bagaimana? Apakah itu bagian dari uzur? Tergantung. Ya, wanita lansia tapi masih cantik gitu kan, masih dipandang oleh masyarakat atau oleh warga lingkungan sekitar, maka itu akan menimbulkan fitnah. Dan apa susahnya menggunakan hijab? Ya, disitulah letaknya tidak ada uzur ketika ada seorang lansia yang bisa menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Kecuali menyulitkan wanita lansia untuk menggunakan hijab. Ya, karena sudah mulai pikun, nggak bisa apa-apa gitu ya. Susah ketika dipakaikan hijab, dilepas dan lain sebagainya. Ya, maka itu ada uzur di dalam. Wallahu a'lam. Fahim tunan insyaallah Ummahat. Fahimna insyaallah. Ayo Aisyah. Insyaallah. Ya, wa jazakillah khairan.
Kita lanjut dulu ya, Ummahat, di halaman 35. Ya. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Apa artinya, Ummahat? Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Apa artinya, Ummahat? Ini Ini telinga telinga dan dan ini ini mata. Ini telinga dan ini mata. Ainun. Dia mu'annah. Ya, mata ada 2. Ya. Berikutnya, di bawahnya, silakan dibaca sama-sama, Ummahat. Wahid, isnan, salasa. Hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Rijlun. Masya Allah. Artinya, Dan Dan ini ini tangan dan ini kaki. ah, dan ini kaki. Ini tangan dan ini kaki. Sahih. Ya. Tambahan ya, di sini ada alis. Alis bahasa Arabnya adalah hajibun. Ya. Berarti alis ini hadhihi apa hadza? hadhihi. Hadhihi Hadza. hajibun. Alis ada berapa? Ada Ibu 2. Hanifah? Dua. Ada 2. Hadhihi. Iya, hadhihi hajib. Ya, hajibun. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang berpasangan itu dia mu'annas. Anggota tubuh yang berpasangan. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan, Ummahat? Ya. Untuk di halaman 35 bagian pertama itu nanti dibaca-baca saja, Ummahat. Ya, dibaca-baca saja. Dan untuk tugas pada pertemuan hari ini adalah mencari kata yadun di dalam Al-Quran. Mencari kata yadun di dalam Al-Quran. Yadun apa? Tangan. Tangan. Iya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang tangan Allah. Jadi orang Yahudi itu bilang tangan Allah itu terbelenggu katanya. Ya. Betapa hinanya orang-orang Yahudi ya. Sampai mereka menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Fahim kunna insyaallah? Fahimna. Insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan, silakan. Yang mau bertanya, ya. Ustadz, kalau Nah, kata bahasa Arab itu apakah belakangnya selalu domah tain? Apakah kosakata bahasa Arab itu akhirannya selalu domaten begitu? Begitu pertanyaannya? Iya, Ustadz. Iya. Maka jawabannya tentu tidak. Ya. Kalau Ibu Hanifah lihat di halaman sebelum-sebelumnya kan kita belajar ya tentang apa mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Contoh Baqaratul Fallahi. Fallahi itu kan harokatnya kasroh. Ya. Maksudnya Bisa. benar itu Ustadz yang muzakkar muannas. Kenapa? Yang kosakata benda yang muzakkar muannas itu apakah bisa dicirikan dengan kata belakangnya jadi domah tain gitu? Oh, enggak. Bisa juga fathatain, bisa kasratain. Ya. Kalau kosakata asli ya, dia berdiri sendiri, semuanya berdomah atau domatain. Syaribun, lihyatun, hidrun, udhunun, ya.
Nah, ketika ditambahkan alif lam maka menjadi dhammah saja tanpa tanwin. Ketika kemasukan huruf jar menjadi kasrah. Ketika statusnya menjadi mudhafun ilaih menjadi kasrah. Ya. Jadi tergantung dari mana dia terintervensi. Ya, kalau dia berdiri sendiri, ya hukum asal semua kosakata adalah berdomah atau dommatain. Ya, hukum asalnya. Ya, meskipun tidak semua. Ya, tidak semua, ada beberapa yang khusus. Ya, sama seperti halnya dalam bahasa Indonesia kan ada kata khusus gitu ya. Ada kosakata yang memang khusus untuk itu, ada kosakata yang secara umum. Ya, seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Mungkin Insyaallah. nah, itu ya Ustaz ya. Apa tergantung dia ketemunya sama siapa gitu ya kondisinya ya. Betul. Dia Ya, Ustaz. seperti teman, Ummahat. Kalau berteman dengan orang baik, maka dia menjadi baik. Kalau berteman dengan orang yang kurang baik, maka dia ya bisa terpengaruh. Ya, kosakata bahasa Arab itu saling terpengaruh dengan kata sebelumnya. Ya, seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Nah, silakan. Ada pertanyaan Ibu Pipin? Enggak, tadi nyautin untuk Ustadz Wahid. Insya Allah Oh paham. iya, insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ummahat. Jazakumullahu khairan yang telah hadir di pertemuan sore hari ini. Ya, mohon maaf sebelumnya pada pertemuan kali ini belum begitu fit ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bisa lebih fokus lagi ya pembelajaran kita di Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Ya, karena kemarin cukup apa namanya melelahkan juga gitu ya, karena kondisi anak DBD ya saat ini masih pemulihan. Saya coba untuk memulai pertemuan kita ya, karena kalau banyak liburnya nanti banyak lupanya, nanti sayang gitu ya ilmunya. Jadi kita tetap berjalan, mudah-mudahan di pekan depan bisa lebih baik lagi ya insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua dalam memahami ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.